Dalam kitab Primbon Jawa kuno, weton Pahing sering disebut sebagai weton yang aneh, keras, dan berat jalannya. Bukan karena Pahing ditakdirkan gagal, tetapi karena hidupnya jarang diberi kemudahan sejak awal. Banyak orang Pahing lahir dari keluarga sederhana. Sejak kecil sudah akrab dengan kata cukup, nanti, dan sabar. Saat teman-temannya melaju cepat, orang Pahing justru sering tertinggal di belakang. Di mata orang lain, Pahing tampak seperti terlalu keras kepala, terlalu serius menjalani hidup, terlalu lambat mendapatkan hasil. Maka tidak heran, Pahing sering diremehkan. Dicap tidak berbakat sukses. Dibilang nasibnya seret. Bahkan oleh orang terdekatnya sendiri. Primbon mencatat satu kalimat penting. Wong Pahing kui ora miskin, nanging diperlambat. Artinya, orang Pahing bukan tidak punya rezeki, melainkan rezekinya ditahan sementara. Sejak muda, Pahing sering diuji dengan kegagalan yang berulang. Usaha kecil bangkrut. Pekerjaan sering tidak bertahan lama. Sudah bekerja keras, hasilnya diambil orang lain. Di titik ini, banyak Pahing mulai meragukan dirinya sendiri. Merasa kalah nasib, merasa hidupnya salah jalur. Padahal menurut Primbon, fase inilah yang disebut penempaan jiwa. Weton Pahing memiliki energi panas dan kuat. Jika energi ini langsung diberi kemudahan dan uang besar, maka hidupnya akan kacau. Harta cepat datang, cepat pula hilang. Maka alam memilih jalan berbeda. Pahing dibuat jatuh lebih dulu. Dibuat sabar lebih lama. Dibuat kuat sebelum diberi apapun. Inilah sebabnya Pahing sering terlihat lebih dewasa sebelum waktunya. Lebih pendiam. Lebih tahan dihina. Mereka belajar satu hal penting sejak dini. Hidup tidak adil, dan hanya yang kuat yang bertahan. Orang-orang boleh tertawa, boleh meremehkan, boleh berkata, dia tidak akan jadi apa-apa. Namun Primbon Jawa menutup bab ini dengan kalimat misterius. Nalika wong liya wis wareg, wong Pahing anyar wiwit mangan. Ketika yang lain sudah kenyang, Pahing baru mulai makan. Dan dari sinilah, kisah aneh tapi nyata tentang Pahing perlahan akan berubah arah. Dalam Primbon Jawa, weton Pahing tidak hanya diuji satu kali. Ia diuji berulang-ulang, seolah hidupnya sengaja diputar mundur setiap kali hampir sampai tujuan. Banyak orang Pahing mengalami pola hidup yang sama. Saat usaha baru mulai jalan, tiba-tiba muncul masalah. Saat pekerjaan mulai stabil, datang konflik. Saat peluang besar sudah di depan mata, entah kenapa selalu gagal di detik terakhir. Primbon menyebut pola ini sebagai nasib dipatahkan sebelum matang. Bukan karena Pahing lemah, justru karena daya tahannya terlalu besar. Orang Pahing sering bekerja paling keras, namun hasilnya dinikmati orang lain. Idenya dipakai, namanya dilupakan, tenaganya diperas, posisinya disingkirkan. Dan yang paling menyakitkan, seringkali yang menjatuhkan Pahing adalah orang terdekat sendiri. Di titik inilah, mental Pahing benar-benar diuji. Ada yang mulai marah pada hidup. Ada yang merasa Tuhan tidak adil. Ada pula yang hampir menyerah dan berkata, mungkin memang nasibku begini. Namun Primbon Jawa mencatat sesuatu yang kelam tapi penting. Wong Pahing sing ora pecah batine, bakal dadi wong gedhe. Artinya, Pahing yang tidak hancur batinnya saat jatuh, akan menjadi orang besar. Setiap kegagalan Pahing bukanlah hukuman, melainkan pembersihan. Ambisi berlebihan dipatahkan, ego diturunkan, kesombongan dihancurkan. Karena jika Pahing dibiarkan sukses terlalu cepat, ia akan mudah terbakar oleh egonya sendiri. Maka hidup memaksanya jatuh lagi, dan lagi, dan lagi. Sampai satu titik, Pahing berhenti mengeluh, berhenti membandingkan diri dengan orang lain, berhenti mengejar pengakuan. Ia tetap bekerja, tetap berusaha, tapi hatinya mulai dingin dan tenang. Primbon menyebut fase ini sebagai
jatuh terakhir sebelum naik. Aneh tapi nyata, justru setelah Pahing kehilangan hampir semuanya, hidup mulai berubah arah. Bukan langsung kaya, bukan langsung sukses, tapi jalan hidupnya tidak lagi dipatahkan. Dan disinilah rahasia besar weton Pahing tersembunyi. Semakin sering ia jatuh, semakin tebal lapisan batinnya. Sampai akhirnya, tidak ada lagi kegagalan yang mampu menghancurkannya. Dalam Primbon Jawa, ada satu fase hidup weton Pahing yang paling sulit dikenali. Bukan saat ia jatuh, bukan saat ia gagal, melainkan saat nasibnya mulai berubah. Tanpa tanda besar apapun, Pahing tidak pernah diberi titik balik yang dramatis. Tidak ada kemenangan besar tiba-tiba. Tidak ada lonjakan rezeki yang membuat orang terpana. Justru sebaliknya, perubahan hidup Pahing datang diam-diam. Setelah jatuh berkali-kali, orang Pahing sampai pada satu titik yang aneh. Ia berhenti marah pada hidup, berhenti menyalahkan keadaan, berhenti memaksa nasib agar cepat berubah. Ia tetap bekerja, tetap bergerak, namun hatinya sudah tidak berisi. Primbon Jawa menyebut fase ini sebagai batin wus adem, nasib wiwit obah. Batin sudah dingin, nasib mulai bergerak. Aneh tapi nyata, saat Pahing tidak lagi mengejar kaya, rezeki justru mulai mendekat. Datangnya tidak meledak, hanya berupa peluang kecil, pertemuan singkat, atau tawaran yang tampak biasa saja. Banyak Pahing hampir melewatkan momen ini, karena tidak terlihat istimewa, karena tidak sesuai bayangan sukses yang selama ini mereka impikan. Namun Primbon menegaskan, rezeki wong Pahing teka alon, nanging teman. Rezeki Pahing datang pelan, tapi benar-benar menempel. Mulai ada orang yang percaya, mulai ada pintu yang terbuka tanpa harus memohon. Mulai ada uang yang datang tanpa harus mengejar. Yang paling aneh, rezeki sering datang dari arah yang tidak disangka. Orang lama yang dulu meremehkan. Kesempatan kecil yang dulu dianggap sepele. Jalan yang tidak pernah direncanakan. Bukan karena Pahing berubah menjadi hebat, tetapi karena batinnya sudah siap. Primbon percaya, selama batin Pahing masih panas dan gelisah, rezeki besar tidak akan mau mendekat. Namun saat hatinya tenang, daya tariknya berubah. Energinya menjadi stabil. Dan inilah yang membuat uang, kepercayaan, dan peluang mulai berdatangan dengan sendirinya. Di fase ini, Pahing sering merasa bingung. Kenapa sekarang malah lebih lancar? Kenapa tidak seberat dulu? Jawabannya sederhana tapi dalam. Karena ini bukan awal perjalanan, melainkan hasil dari semua kejatuhan sebelumnya. Primbon menyebut titik ini sebagai gerbang sunyi menuju kemapanan. Tidak ada sorak-sorai, tidak ada tepuk tangan. Hanya Pahing yang diam-diam sadar, hidupnya sudah tidak sama lagi. Dan tanpa disadari, ia telah melangkah keluar dari lingkaran kegagalan. Dalam Primbon Jawa, tidak semua kekayaan harus terlihat. Justru untuk weton Pahing, kekayaan yang aman adalah yang tidak diumumkan. Setelah melewati fase jatuh berkali-kali dan titik balik yang sunyi, orang Pahing mulai memasuki masa yang jarang disadari orang lain. Ia mulai mapan, tapi memilih tetap terlihat biasa. Di luar, hidupnya tampak sederhana. Pakaiannya tidak mencolok, bicaranya rendah, tidak suka memamerkan apapun. Namun di balik itu, alur rezekinya sudah stabil, usahanya jalan, penghasilannya konsisten, tabungannya tumbuh pelan tapi pasti. Primbon menyebut fase ini sebagai bandha kasimpen, ora katok. Harta disimpan, tidak ditampakkan. Ini bukan karena Pahing pelit, bukan karena takut berbagi, melainkan karena ia sudah belajar dari luka masa lalu. Orang Pahing tahu rasanya diremehkan. Tahu pahitnya dijatuhkan oleh orang dekat. Tahu bagaimana perhatian manusia berubah saat melihat harta. Maka ketika kaya, ia justru menjaga jarak dari sorotan. Aneh tapi nyata.
Semakin Pahing tidak pamer, semakin kuat aliran rezekinya. Primbon Jawa mencatat, wong Pahing yen meneng, bandane awet. Orang Pahing yang tenang dan tidak banyak bicara, hartanya lebih tahan lama. Ia paham satu hal penting, uang yang diumbar akan cepat diuji. Sedangkan uang yang dijaga dengan sikap rendah, akan bertahan dan berkembang. Di fase ini, Pahing sering disalahpahami. Dikira hidupnya biasa saja. Dikira belum sukses. Dikira kalah jauh dari orang yang sering pamer. Padahal, di balik layar, ia sudah menjadi penopang keluarga, pemilik usaha senyap, orang yang dicari saat orang lain kesulitan. Tanpa banyak suara, Pahing berubah menjadi pusat kepercayaan. Primbon menyebutnya sebagai wibawa tanpa pangkat. Orang mulai segan, bukan karena hartanya terlihat, melainkan karena sikap dan ketenangannya terasa. Inilah keunikan weton Pahing. Saat orang lain sibuk menunjukkan hasil, Pahing sibuk menjaga keberlanjutan. Ia tidak mengejar pengakuan, tidak haus pujian. Karena ia sudah tahu, pengakuan tidak membuat kaya, tetapi kestabilan batinlah yang menjaga kekayaan. Dan di titik inilah, Pahing telah melewati batas orang biasa. Ia menjadi kaya, tanpa harus terlihat kaya. Primbon Jawa mengajarkan satu hal yang sering disalahpahami orang, tidak semua orang kaya itu matang. Banyak yang punya uang, tapi jiwanya rapuh. Banyak yang berlimpah harta, tapi hidupnya penuh kekacauan. Namun weton Pahing berbeda. Kekayaan Pahing bukan hadiah, bukan keberuntungan, melainkan hasil dari penderitaan yang panjang dan sunyi. Orang Pahing tidak langsung menikmati hidup. Ia lebih dulu merasakan pahitnya gagal. Lebih dulu dicap tidak mampu. Lebih dulu jatuh saat orang lain melaju. Dan justru di sanalah batinnya dibentuk. Primbon menyebut proses ini sebagai laku sangsara dadi kauruh. Derita dijadikan ilmu. Setiap luka mengajarkan Pahing untuk tidak gegabah. Setiap kegagalan mengajarkan Pahing untuk tidak sombong. Setiap hinaan mengajarkan Pahing untuk tidak merendahkan orang lain. Maka saat rezeki mulai menetap, Pahing sudah berbeda kelas. Ia tidak kalap, tidak boros, tidak silau dengan gaya hidup. Karena ia pernah hidup tanpa apa-apa. Aneh tapi nyata, orang Pahing yang sudah kaya justru sering terlihat lebih sederhana dari orang yang baru punya uang. Ia paham betul rasanya kehilangan. Maka uang tidak dipakai untuk pamer, melainkan untuk menjaga rasa aman. Primbon Jawa mencatat, bandane wong Pahing kui ora muni, nanging reksa. Harta Pahing tidak berisik, tapi melindungi. Ia mulai membantu keluarga tanpa banyak cerita. Menopang orang tua tanpa sorotan. Menolong saudara tanpa ingin dipuji. Dan inilah yang membuat rezekinya tidak bocor. Karena dalam primbon, uang yang datang bersama kesombongan akan keluar lewat jalan yang menyakitkan. Sedangkan uang yang datang bersama kebijaksanaan akan bertahan lama dan berkembang. Derita yang dulu dialami Pahing ternyata bukan kutukan, melainkan saringan. Menyaring orang-orang palsu, menyaring ambisi kosong, menyaring nafsu berlebihan, hingga yang tersisa hanyalah fokus, kesabaran, kendali diri. Inilah sebabnya, banyak Pahing justru mencapai puncak kekayaan saat hidupnya terlihat paling tenang. Tanpa drama, tanpa kejar-kejaran, tanpa perlu membuktikan apapun. Primbon menyebut fase ini sebagai rezeki sing wis masak. Rezeki yang sudah matang. Dan rezeki yang matang tidak mudah basi, tidak mudah hilang. Tidak mudah dihancurkan keadaan. Dalam primbon Jawa, tidak semua takdir ditulis dengan tinta terang. Ada yang ditulis samar, dibaca perlahan, dan baru dipahami setelah hidup berjalan jauh. Weton Pahing termasuk yang seperti itu. Sejak awal, jalan hidupnya tidak dibuat mudah. Bukan karena ia lemah, bukan karena ia salah langkah,
melainkan karena takdirnya memang tidak boleh dangkal. Orang pahing dipaksa jatuh, agar tidak mabuk saat berdiri. Dipaksa gagal, agar tidak sombong saat berhasil. Dipaksa berjalan pelan, agar tidak tersesat oleh kilau sesaat. Primbon Jawa menyebut ini sebagai dalan sepi sing ngangkat derajat. Jalan sunyi yang mengangkat derajat. Aneh tapi nyata. Semua hinaan yang dulu menekan pahing justru membentuk pondasi batinnya. Semua kegagalan yang dulu memalukan justru menjadi pelindung saat rezeki datang besar. Maka saat pahing akhirnya kaya, ia tidak berubah menjadi asing bagi dirinya sendiri. Ia tetap rendah hati, tetap waspada, tetap ingat dari mana ia pernah jatuh. Dan inilah perbedaan paling tajam antara pahing dan banyak orang lain. Bagi pahing, kaya bukan tujuan akhir. Kaya hanyalah alat. Alat untuk menjaga keluarga, membeli ketenangan, memperluas manfaat. Primbon menulis, wong pahing yen sugih, ora ilang arah. Orang pahing yang kaya tidak kehilangan arah. Ia tidak silau pujian, tidak goyah oleh iri, tidak terbakar oleh ambisi berlebihan. Karena ia tahu satu hal, hidup bisa berputar kapan saja. Aneh tapi nyata, banyak pahing baru benar-benar menikmati hidup saat usia tidak lagi muda. Saat emosi sudah stabil. Saat nafsu sudah terkendali. Saat uang tidak lagi menjadi pusat segalanya. Di titik inilah, pahing sering disebut orang sebagai, hidupnya kok enak sekarang. Rezekinya kok awet. Dia kelihatan tenang tapi mapan. Padahal mereka tidak melihat berapa kali pahing dulu hampir menyerah. Primbon Jawa menutup kisah weton ini dengan pesan tegas. Sing kuat dudu sing cepet sugih, nanging sing ora pecah naliko diuji. Yang kuat bukan yang cepat kaya, tetapi yang tidak hancur saat diuji. Jika kamu weton pahing dan hari ini masih diremehkan, merasa tertinggal, merasa hidupmu aneh dibanding orang lain, ingat satu hal ini baik-baik, jalanmu memang beda. Dan perbedaan itulah yang kelak membuatmu berdiri di tempat yang tidak semua orang bisa capai. Aneh? Iya. Nyata? Sangat nyata. Jika kisah ini terasa aneh tapi nyata, mungkin bukan kebetulan kamu menontonnya sampai akhir. Bisa jadi, cerita ini sedang berbicara tentang jalan hidupmu sendiri. Ingat satu hal, tidak semua orang ditakdirkan bersinar cepat. Sebagian justru disiapkan untuk bertahan lebih lama dan berdiri lebih tinggi. Kalau kamu weton pahing, jangan minder, jangan merasa tertinggal. Karena jalanmu memang berbeda, dan perbedaan itu bukan kutukan. Kalau video ini memberi kamu sudut pandang baru, silakan klik like sebagai tanda energi baik. Bagikan video ini ke orang terdekatmu. Siapa tahu mereka juga sedang berada di fase jatuh dan butuh penguat batin. Dan subscribe channel ini, karena masih banyak kisah Primbon Jawa, weton, dan rahasia jalan hidup yang akan kita bahas bersama. Karena ingat, yang tampak kalah hari ini, belum tentu gagal selamanya. Sampai jumpa di kisah berikutnya.